Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Berhenti sejenak, ada suara bom. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, maaf. Dengan siapa? Halo, Bung Karno. Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Tunggu saja. Baiklah, jika begitu terima kasih, Bung. Oke, baik. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi untuk kita menuju ke Vietnam. Untuk apa jadi sana, Bu? Jadi kita ke sana untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Kapan kita ke sana? Besok. Ya. Baik ya, baik. Oke. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Rajiman. Terima kasih Jenderal Terauchi. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini esok lusa di rumah saya. Sampai jumpa kembali esok lusa di rumah saya. Oke, sampai jumpa. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas tentang kelengkapan negara saat proklamasi. Lantas, kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya, tetapi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia.
Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu kita perlu berdiskusi pada para tokoh yang mempersiapkan kemerdekaan. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua, muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus hadir dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya di rapat PPKI. Karena PPKI dibangun oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha kemerdekaan Indonesia dan bukan dari bangsa lain. Bung Karno, bukan begitu. Kita seharusnya membicarakan hal ini di dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Begitu. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kita dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus melalui sidang PPKI terlebih dahulu. Nah, Bapak benar. Karena tugas PPKI adalah yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa membicarakan ini kepada anggota PPKI yang lain. Sementara, terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Soebarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Mari kita berangkat ke sana. Sepertinya terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari kita segera ke sana. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Soebarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana? Tenanglah, silakan masuk dulu. Saya akan menjamin selama berada di rumah saya, kalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah. Di mana kita dapat merumuskannya? Kalian bisa berdiskusi di ruang makan saja. Silakan.
Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPU PKI yang berbunyi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada hal-hal pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan sebagainya itu diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditulis oleh seluruh orang yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, akan ada banyak tanda tangan. Begini saja, sebaiknya Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah itu diketik oleh saya, tetapi ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 1785 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5, dan Tempo diganti menjadi Tempo. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hedradiningrat, dan S. Suhud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda suatu bangsa itu merdeka. Ya, saya tahu. Saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Iya, ini sudah saya jahitkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hedradiningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muwardi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei, Waidan B., dan memerintahkan F. Wus atau Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang pertama dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sidang PPKI ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruhnya dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah
Seluruhnya dimohon duduk kembali. Di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian sidang hari ini. Merdeka! Pada tanggal 19 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah pada masing-masing provinsi. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua 19 Agustus 1945 memutuskan 1. Pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Itu saja hasil rapat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga yang dihadiri oleh Soekarno sebagai Ketua PPPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengesahkan Partai Nasional Indonesia dan memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Baik, Pak. Sekian sidang ketiga kali ini. Merdeka! Merdeka! Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ketiga 22 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Partai Nasional Indonesia (PNI). 2. Mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. 3. Memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Demikian rapat hari ini. Sekian, terima kasih. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, dengan anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Akhirnya, pada 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian, maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pemimpin sidang
dengan tugas akhir pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurna tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini resmi dibubarkan. Jakarta, 29 Agustus 1945.